Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin materi belajar apa weh? Teori belajar apa? Sama berarti ya, sama kayak pertemuan praktikum kemarin ya, nggak belajar kan, cuma bikin akun. Jadi ini karena minggu kedua kita mulai belajar ya teman-teman. Jadi matkulnya ini kayak tahun lalu ya, kayak tahun lalu. Tapi bedanya kalau tahun lalu itu pakai AWS, tahun ini pakai Azure, ngikutin kurikulum Telio. Sama beda dosen juga ya. Semoga kita beda nilai lagi ya guys ya. Jangan kayak kemarin. Nah ini dari teorinya tuh kemarin aneh udah ngecek dasril kan. Tak spill langsung nih dasril. Nah dari dasril dari Pak Dasril tuh katanya nggak ada teori, nggak ada matkul praktikumnya cuy. Jadi aku dibebasin buat Pak, ya dibebasin untuk semena-mena pakai materi apa aja. Jadinya aku nyari dari Udemy. Nah ini kebetulan dapat course-nya dari ini. Jadi kita bakal coba pakai Azure Data Factory dari awal sampai akhir mungkin ya. Untuk project COVID-19 yang kemarin. Nah untuk apa ya ini? Untuk service-service yang sekiranya bakal dipakai itu ada ini, ada Azure SQL Database, Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage gitu, terus ada Databricks, HD Insight ini untuk Hadoop ya, Hadoop dan Power BI buat nge-visualisasi or nge-report. Nah, ini bisa jelasin nggak Mbak? Dari sini, gambar itu, slide 6. Downloadnya dilanjut aja weh yang tadi. Itu download tadi buat apa? Ada nanti materinya. Download yang tadi 2 itu dilanjut aja, ini aku udah beda wifi udah aman. Saya jelasin nggak yang ini? Nah, jadi ini sama kayak apa ya? Course AWS yang di AWS Academy. Bedanya ya di servisnya aja sih. Ini makainya Azure SQL Database, habis itu sambung ke Databricks yang nanti ya sama kayak dulu. Kalau dulu kita nyimpannya di S3 yang ada tiering levelnya dari yang apa sih? Paling panas ke paling dingin storage-nya. Nggak salah. Habis itu udah sih buat step pertama ini nyimpen dari data source ECDC ke data warehouse-nya yang kita punya. Ntar kita praktik langsung ini. Paling cuma bikin dulu aja sih. Oh, iya. Setting up-nya minggu depan. Kurang lebih gitu ya teman-teman, semoga paham ya. Aku juga nggak paham aslinya. Cuma ya masalahnya kemarin Latif ngechat kan, Tel mau ngastrak enggak? Matkulnya siapa Pak Dasril? Matkul cloud big data. Oke lah berani. Ternyata pakai Azure cuy. Cuma ya nggak apa-apa lah. Ini hasil akhir yang Nggak tahu. Ini kayaknya iya kayaknya ya deh, ini dia pakai pipeline juga. Nah, ini strukturnya ya. Pertama, hari ini kita bakal nomor 3 doang ya, cuma nge-setup environment-nya doang. Jadi kita bakal nge-create service yang ada di sini mungkin, tapi nggak semuanya ya. Mungkin beberapa aja yang sekiranya cost-nya murah. Karena ada service yang cost-nya mahal, jadi paling di-create-nya pas butuh doang. Kalau sekiranya bakal ditinggal seminggu 2 minggu, itu bakal di-delete, nggak dibiarin nyala gitu, nggak dibiarin idle. Oke. Terus bacanya apa, Mbak? Ingestion. Ingestionnya itu pakai 2 ya. Yang pertama ini blob storage, ini kayak S3 kemarin. S3 kan buat nyimpan semua file kan ya, kayak unstructured data gitu, entah PDF, CSV dan lain-lain. Terus yang satunya lagi bisa pakai HTTP atau pakai web gitu ya. Terus tinggal di transformation dan seterusnya. Ini pasien yang paham lah ya. Nah, jadi Data Factory itu apa Mbak di AWS? Di EMR atau Glue? serverless anjir. Serverless. Jadi intinya gini cuy, Azure Data Factory ini fully managed serverless data integration solution for ingesting, preparing, sama ngetransfer datanya kamu at scale ini ya, karena dia serverless ya. Kalau dibedah satu-satu, ada nggak ya tadi bedahannya?
Dibedah satu-satu berarti manage ini artinya kamu nggak perlu nge-setup server cuy, nggak perlu menentuin RAM, nggak perlu nentuin jumlah CPU, nggak perlu nginstal softwarenya, nggak perlu nge-update softwarenya, nggak perlu nge-patching security patchnya gitu. Jadi kita tinggal create terus bakal dapat endpoint terus tinggal pakai, kurang lebih gitu sih manage. Kalau dulu kita pernah nyoba ini aja deh yang pas praktikum sistem operasi itu kan kita kalau mau nginstal web server kan kita harus masuk ke Linuxnya kan. Nah kalau manage ini ya kita tinggal klik aja kayak klik create web server nanti bakal langsung jadi tanpa perlu masuk ke Linuxnya buat ngekonfigurasi. Itu arti manage sih. Semuanya itu di handle sama si Azure-nya. Nah serverless ini dia nggak ada servernya ya, dalam arti kita nggak manage servernya, semuanya itu di manage sama si Azure-nya, entah dia buat nge-scale up maupun scale down atau scale out maupun scale in. Jadi ya sekiranya traffic or datanya bakal trafficnya banyak or datanya banyak, dia mungkin bakal scale out atau nge-scale up. Ntar sekiranya datanya sudah sedikit dia bakal nge-scale in atau scale down ya. Udah paham bedanya scale up sama scale out kan ya teman-teman? Bedanya apa weh? Yang tahu nggak weh? Weh? Bedanya scale up scale out. Scale up ini ke atas, scale out ini ke kanan cuy. Bener sumpah. Mana ya? Nah ini dia. Kalau scale up tuh yang awalnya servernya 1, RAM-nya 1 GB, di scale up jadi RAM 2 GB, tapi servernya tetap 1. Nah, sedangkan yang scale out dia speknya sama tapi jumlahnya jadi banyak. Gitu. Itu bedanya scale out dan scale up. Terus bedanya scale down, scale in ya kebalikannya. Yang awalnya 3 jadi 2 atau 1 tuh scale in. Yang awalnya RAM 2 jadi RAM 1 itu scale down ya. Sedangkan scale in yang awalnya 2 biji server jadi 1 biji server gitu. Nah selanjutnya ini kira-kira buat apa Bang? Kalau dari AWS kemarin Dari AWS dari sudut pandang teori kemarin ini gunanya buat nyiapin data yang tadi kita ambil dari HTTP request atau blob itu sih, buat biar kan ujungnya ntar di akhir ada reportnya. Nah sebelum kita report kita perlu mastiin datanya itu strukturnya bagus gitu, siap dipakai lah. kanan kiri nggak ada yang paham jadi seraknya. Nah yang jadi masalah tuh kata dia data kan source-nya banyak kan, bisa dari cloud lain entah AWS maupun GCP, bisa juga dari on premise atau server lokal, bisa juga dari aplikasi SaaS ya. SaaS apa artinya be? Cakep. Nah terus juga data formatnya kan beda-beda nih, ada yang bentuknya SQL, ada yang bentuknya NoSQL, ada yang bentuknya XML ya dan lain-lain lah ya. Intinya data formatnya itu variasi lah ya. Ini gimana jelasinnya Bang? Slide 18. Ya itu tadi solusi apa dari service yang ada di Azure ini sih, dari banyak format data yang ada kita ingest dulu, habis itu bisa ditransform, lalu bisa kita pakai buat ntar buat reporting atau ya dashboard kecil-kecilan gitu. Kecil-kecilan. Ya. Ini paling bener sih, ini cuma apa ya, gambaran fungsi dari Azure Data Lake sih. Ini kan Azure Data Lake nih yang gambarnya kayak gini kan. Nah, dia bisa nge-ingest, nge-transform langsung sama nge-publish ke luar. Kurang lebih kayak IMR enggak sih, Pak? Azure Data Lake itu aja, Data Factory. Beda lagi. Beda. Intinya teori yang semester lalu dipakai itu harusnya masih bisa dipakai sedikit-sedikit ya weh. Meskipun nggak tahu ya teman-teman masih ingat apa enggak ya. Ya sama sih. Nah ini Azure
data factory dia kayak yang tadi gue jelasin, dia fully managed service, terus serverless, terus dia bisa nge-integration, transformation sama orkestrasi ya. Orkestrasi itu apa mbak? Buat mengulang-ulang terus, nge-ingest terus, transform terus, publish terus gitu. Kayak pipeline gitu. Jelasin. Mana tuh? Itu ke bawah. 2, 3. Orchestrating itu apa mbak? Nah, orchestrating itu sama kayak misal data kalian streaming itu nggak statis gitu. Kalian kan nggak mau bolak-balik ke Azure Data Factory-nya, nge-ingest, habis itu ada data baru lagi, balik lagi ke data ingest-nya, buat nyiapin apa ya? Rutinitas kalau ada data baru. Ya itu kalau data yang kita punya itu dinamis gitu atau streaming data gitu. Jadi ini solusi kalau bukan pakai data stream gitu ya? Iya. Kalau data stream nggak perlu orchestration? Perlu juga. Gimana sih, kan udah dibilang misal datanya tadi lu balik nih ke data factory. Iya. Cuma kalau datanya nambah-nambah terus kan numpuk-numpuk tuh sampai sheet 15 mungkin. Nah itu balik ke data factory biar nggak kayak gitu. Bukannya data stream itu nggak bakal numpuk ya karena lewat terus? Data streamnya iya nggak numpuk, keolah nggak? Oh, mana akal sih. Kayak paham. Jadi aku juga ikut belajar ya sih. Nah, data factory ini bukan migration tool. Data migration tool ini kayak mau migrasi MySQL dari laptop ke Azure, bukan pakai data factory ya, bisa pakai Azure migration tool. Dari XAMPP. Terus juga bukan data streaming ya. Jadi kita nggak bisa nge-ingest secara otomatis, secara apa ya? Secara terus-terusan berarti ya, Mbak. Terus juga ini nggak cocok buat data transformation yang kompleks, sama bukan data storage service. Dia bukan data storage service ya, teman-teman. Dia cuma yang tadi 3 ya, dia ingest, transform sama publish. Nah, terus ada data lake. Data lake ini dibuat buat bantu data scientist ngepredik dari penyebaran virus atau kematian. Data lake ini contains beberapa apa nih, Mbak? Mengandung apa nih berarti? Beberapa kolom kah? Iya. Ya, terus juga ada data warehouse ya, buat reporting berdasarkan trennya. Nah, buat data lake dan data warehouse bedanya belum teman-teman? Data lake dan data warehouse. Tahu nggak weh? Tahu nggak weh? Kalau nggak salah nih ya, data lake itu datanya tuh masih berantakan cuy. Setelah dirapihkan, dia data yang sudah rapi ini disimpan ke data warehouse. Jadi bedanya cuma itu sih. Data lake ini benar-benar data raw yang baru diingest, habis di transform tuh dirapiin bukan sih? Yeah. Setelah ditransform berarti ya baru dimasukinnya, disimpannya ke data warehouse. Jadi data store lagi. Data ya sama-sama buat nyimpen data. Terus bedanya data warehouse sama S3 apa terus? Sama object storage. Ini data warehouse bahas konsep doang nggak sih, bukan S3. Nanti kok nyerempet AWS lagi ya? Enggak. Nyerah-nyerahan aja. Lanjut nih ya. Nah, untuk data source-nya ada 2 kayak yang tadi ya, isi website nih buat HTTP, sama dari blog nih atau dia bakal pakai file ya. Kita bakal ngupload file nih dari website Eurostat ya. Nah, untuk arsitekturnya kurang lebih kayak gini. Ini bisa jelasin lagi nggak, Mbak? Yang itu. Ini semuanya. Iya, dari awal sampai akhir. Tapi paling ini cuma bikin doang sih hari ini. Jauh jelasin, Mbak. Alur perkiraan besok bakal ngapain aja. Perkiraannya ini bakal kita bikin, memang bisa. Datanya ada disediain. Oh, disediain. Iya. Karena datanya udah disediain, kayaknya bisa ya bikinnya. Nah, data source kita kan 2, dari HTTP SCDC COVID sama Azure Blob Storage. Itu dua-duanya udah ada. Udah. Nah, udah. Kayaknya. Pertama kita ingest dulu yang dari HTTP sama yang dari Blob. Kita ingest, kita simpan di
Azure Data Lake Storage Gen 2. Nah, habis itu sini datanya ya. kita bakal transform sama analyze pakai Azure Data Factory lagi yang nantinya masuk ML gitu. Enggak, ini cuma buat contoh doang. Oh, ini contoh doang. Dari hasil transform disimpan lagi ke sini kan. Ya, disimpan. Dia bisa buat transformasi di Azure Data Lake. Nah, kalau mau dipakai di ML model di sini bisa ya. Tapi nggak dibahas. Ya, tapi emang nggak dibahas. Enggak. Oh, enggak. Oke, nggak dibahas. Nah, setelah kita transform, kita simpan di dua tempat sih, Azure SQL Database sama Data Lake Storage. Nah, habis itu kita reportingnya pakai Power BI. Emang iya? Kayaknya iya. Oh, ya udah. Siapkan Power BI. Itu ya teman-teman, intinya aku juga nggak paham, nggak apa-apa, kita semua nggak ada yang paham ya. Nah, ini software yang service yang sekiranya bakal dipakai ya. Ada Blob Storage, Data Lake Storage, SQL Database, sama Power BI. Nah, sedangkan yang tiga ini ada HD Insight, ini Databricks, dia ada di proses transform yang ada di Data Lake cuy. Data Lake, sorry, Data Factory. Kayaknya iya. Nggak pakai juga. Nggak tahu, belum nyoba. Covid kan bukan big data. Ya. Kan udah diam gitu loh data Covid. Iya juga ya. Nggak update terus ya. Nah, ini beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memilih tempat penyimpanan data berarti ya. Iya benar. Struktur yang pertama ini dari struktur datanya, dia structure or semi structure atau bahkan unstructured ya. Unstructured ya ini berarti benar-benar acak-acakan gitu, berantakan. Yang ini mungkin bisa disimpan ke SQL ya karena dia strukturnya jelas. Terus juga tergantung kebutuhan operasional, seberapa sering datanya diakses. Mungkin kalau sering diakses bakal ditaruh kayak di hot storage gitu, sedangkan kalau jarang bakal ditaruh di cold storage. Terus juga seberapa cepat datanya perlu di serve gitu. Kalau ini balik lagi kayak yang ini ya, kalau cold storage itu nggak mungkin di serve-nya secepat hot ya, karena dia di pricing-nya udah berbeda. Tujuannya juga beda. Real. Terus juga mau jalanin simple query atau query yang panjang ya, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya ada Azure Database. Ini di Azure ini jadi banyak ya. Kalau di AWS kan cuma satu kan, RDS kan. Di dalam RDS kita bisa coba cek AWS lagi cuy. Ini harus disamain sama AWS cuy. Aku otaknya belum sampai Azure cuy. Balik ke AWS aja. Balik lagi. Duh. Anjir. Bentar. User ID-nya apa ya? Bentar cuy. Gambar aja gambar. Kita break dulu sambil dengerin Ayu. Kan ada ngasprat lagi. Jam berapa? Kelas sendiri. Kok kelas sendiri? Masuknya lagi kan kelasnya ini Alin 1928 197 2934. Ini salah mbak. 1192. Ada. Ini dikirim ke sini. Ntar cuy, biar jelasinnya enak nih. Akun ini masih hidup AWS ya? Downloadnya masih jalan kan gak weh teman-teman? Download 2 file yang tadi di grup masih jalan, apa udah kelar? Oke. Nah ini balik lagi ke AWS dulu nih, biar teman-teman ada gambaran nih. Kalau di AWS kan database service-nya kan cuma ada 2 kan, NoSQL dan relational kan. Kalau relational pakainya RDS ini, nah di bagian engine option-nya ini kita bisa milih kan, entah MySQL, PostgreSQL, MariaDB maupun yang lain. Nah kalau di Azure ini dia dipecah-pecah lagi cuy. Ada Azure SQL Database, ini isinya SQL Microsoft SQL ya. Terus juga Azure Database for MySQL nih buat MySQL. Terus juga ada buat
PostgreSQL, MariaDB, atau bisa diinstal di dalam VM. Jadi nanti ada image-nya itu operating sistemnya Linux, tapi di dalam Linuxnya itu udah ada aplikasi Oracle or SQL Server or yang lain. Jadi kita benar-benar megang konfigurasinya secara langsung terkait database-nya. Gitu. Nah, terus ini juga ada beberapa storage, beberapa service storage di Azure. Ada blob storage ini kayak S3 ya, kita bisa ngupload file apapun itu. Terus juga ada file storage ini buat ngakses ngakses apa ya berarti ya, Mbak? Oh, ini banyak banget nih. File storage itu gini cuy. Enggak. Windows Explorer. Gini cuy. Anggap nih gambar burem banget ya. Nah, file storage itu memungkinkan kita bikin hard disk baru di Azure. Anggaplah ini kan instance nih, anggaplah ini VM. Nah, file storage ini memungkinkan kita bisa nambahin hard disk di bagian network sini cuy. Jadi seandainya kamu punya 2 VM tapi mau datanya sama, mau hard disknya sama, tuh kita bisa pakai si file storage ini. Contoh gambarannya gini, ini balik lagi pakai gambar AWS ya. Gini cuy. Ini IFS ini yang file storage-nya. Jadi kita bisa punya beberapa instance dengan isi datanya sama karena datanya disimpan di centralized ya, di file storage tadi gitu. Terus di storage ini buat hard disk utamanya si VM. Jadi anggaplah komputer ya, berarti di storage-nya ya kayak partisi C-nya, partisi D-nya gitu. Untuk table storage ini paling kayak ini Cosmos DB kayaknya deh. Azure. Dia apa ya, Mbak? NoSQL lah ya. Non relational biasanya pakainya Cosmos DB sih kalau nggak salah ya, aku juga udah lupa banget. Kalau di AWS saya pakai DynamoDB. Juga ada Q Storage. Nah, ini untuk Azure Data Lake pakai Gen 2 karena Gen 1-nya udah depresiasi ya. Aku nggak tahu bedanya apa dengan Gen 1. Intinya ini ya fitur-fitur yang ditawarkan lah ya. Nah, terus juga ada Azure Cosmos DB. Ini globally distributed, jadi apa ya? Meskipun aplikasinya dideploy ke beberapa region untuk mengakses ke data yang ada di Cosmos DB ini, dia bakal lancar ya, kayak low latency gitu. Nah, terus ini ada storage solution yang bakal dipakai di course ini. Ada Azure SQL Database, jadi berarti nggak pakai MySQL ya, pakainya Microsoft SQL ya. Terus juga ada Azure Blob Storage sama Data Lake. Nah, ini untuk environment setup-nya. Ini 2 bawah optional. 2 bawah gini. Enggak. Yang merah yang di atas ini bakal yang kita kerjain hari ini banget. Jadi hari ini banget bakal dikerjain, sedangkan yang 2 bawah ini tetap dikerjain tapi kita bakal create ketika kita butuh doang. Karena pricingnya mahal kan, cluster nih posisi. Nah, sedangkan yang atas ini kan dia nggak sebegitu mahal lah ya. Kenapa kita mikirin harga? Padahal semester lalu nggak mikirin harga lah. Semester lalu tuh kita benar-benar di cover sama AWS Academy cuy. Jadi kamu mau nyala terus kan otomatis setiap 3 jam bakal ke shutdown kan ya labnya kan. Nah, kalau pakai Azure ini kita benar-benar kayak akun personal biasa. Kita harus jaga bijak masalah penggunaan dana kenakalan lah ya, Mbak. Jadi yang bawah ini nggak bikin hari ini. Kita bakal bikin subscription, data factory, blob storage, data lake sama Azure SQL langsung hari ini. Nah, untuk Azure account udah semua belum, Be? Ada yang belum? Nggak. Aku coba close dari awal nih ya. Azure account aman kan ya? Tinggal buka aja di portal azure.com. Coba buka bareng-bareng yuk, samain kayak gini. Kali aja webnya nge-lag lagi. Coba kita speed test lagi, Mbak. Buka yang mana? Portal Azure. Itu. Anjing bangga banget nih, Mbak. Saya beli router 5.000. Ih, kok lama? Lah.
Oh, kok cuma Laptop segitu? kali. Aslinya kan 300 kan tadi masuk komputer. Iya. Set, banggane ya. Ada yang make. Iya kayaknya ya. Udah login semua belum, Be? Oh, enggak nih anak-anak dulu kan, Be. Set, sampai 300 tuh. Kok beda? Awalnya. Kita buka Ryuji. buka yang kayak gini cuy, kita samakan semua. Ya beda dikit nggak ngaruh lah ya. Intinya masuk ke portal azure.com lah ya. Nah terus, bentar. Sejujurnya aku juga sambil ngoprek yang lain ya. Kalau udah, pertama-tama kita bikin yang wait. Kita bikin ininya dulu cuy, storage. Sorry, kita langsung bikin Azure Data Factory ya. Nah, buat nge-creatingnya kita bisa ada beberapa langkah nih, bisa klik atau mungkin kita coba kenalan sama dashboardnya dulu deh. Ini di kiri ada hamburger menu, isinya ya ada favorite service, ini bisa diubah sesuai keinginan kalian. Terus juga di atas ini ada Azure Service, dia diurutkan berdasarkan terakhir dibuka, terus juga ada resource yang terakhir dibuka maupun yang ada di favorit, terus juga ada yang lainnya. Nah, pastikan di bagian educationnya ini sudah ada dana kenakalannya ya cuy, sebesar 100 USD, jadi 100 USD. Terus buat yang nanya ini bisa di WD atau enggak, jawabannya enggak bisa di WD aja. Kalau bisa di WD mending di WD aja ya. Bisa di WD, biasanya sih orang-orang nih ngakalinnya tuh akun Saden ini dijualin sih biasanya sih. Entah dijual akun gelondongan langsung atau dibuatin VM-nya ini yang dijualin. Tapi ya biasanya nggak awet sih kalau. Ya tinggal di-share aja emailnya kamu di FJB gitu ya. Guys, jual akun Azure 25.000. Ya gitu Jual rugi. Jual rugi ya. Isi saldo 1,5 juta. Jual 20.000 aja atau dibuatin VM gitu terus akses SSD-nya dikasih ke orang lain itu juga bisa. Tuh biasanya lebih mahal harganya sih kalau dijualin itu. Tapi itu di luar materi ya cuy. Ini cuma pengalaman doang ya, cerita doang. Nah, di sini ada beberapa info lagi. Ini ada total dana sisa dana kenakalan yang tersedia ya. Punya aku masih 100. Terus juga Azure Education ini dia per tahun cuy. Jadi setelah 1 tahun kita bisa perpanjang dan dapat 100 USD lagi. Tapi kalau habis sebelum 1 tahun gimana Mas? Ya udah berarti teman-teman nggak bisa pakai kredit yang dari Education. Teman-teman harus bayar sesuai penggunaan pakai kartu debitnya masing-masing. Jadi silakan diperhatikan pas proses creating karena proses create ini memengaruhi cost-nya ya. Entah dia pakai spek besar maupun spek kecil, semuanya itu memengaruhi cost. Terus juga ada total cost di bulan ini, kita masih 0 ya harusnya ya. Terus juga ada cost management ya. Ini mungkin bisa buat ngecek penggunaan per harinya, per hari maupun per minggu atau per bulan, atau service mana aja yang ngabisin kredit, atau cek detailnya lagi service ini ngabisin kredit itu dia udah nyala berapa jam dan lain sebagainya. Nah lanjut kita bikin data lake ya. Nah buat bikin data lake bukan sih namanya data factory ya lupa aja. Nah kita bisa masuk ke create a resource ini, terus masuk ke integration, ada data factory di sini. Atau wah aku nggak punya mouse Mas, punyanya keyboard, bisa search aja di sini data factory yang ada di sini. Nggak masalah, tapi masih ada kursi nggak? Ada. Sini aja deh. Di situ aja Mbak. Itu sana ada. Itu bukan sih, itu kosong nggak? Kosong. Nah, langsung klik data factory. Bentar. Kita kasih tutorial dulu cuy. Data factory. Biar kelihatan kerja. Ini bro foto aja. Oh iya weh, buat lapraknya. Laprak kita maksud gue kita aja. Oh, foto buat BAP. Submit. Real. Buat lapraknya ini dibuat kayak medium lagi aja, cuy.
Asli anjir, ini asli sumpah. Ini berharga anjir buat diri kalian. Asli cuy. Asli ini berharga cuy. Kalau sistem operasi kemarin tuh nggak berharga, makanya aku ngelau teman-teman buat bikin SS doang. Sumpah cuy, ini di SS cuy. Ntar habis lulus langsung dapat kerja asli. Asli cuy, karena kalian udah punya portofolio. Asli. Gini ya caranya ya, masuk ke menu integration, terus bagian data factory ini. Sip. Terus tinggal klik yang create. Ntar, aku coba copy. Ini step kedua. Wah, apalagi nih jir. Big data. Ini step 2. Nah, step satunya kalau kita coba mundur ya. Itu kita tinggal klik ini aja sih, create a resource. Masuk klik hamburger menunya, terus klik ke create resource. Gini. Copy. Ini step 1. Oke, lanjut ke klik SS cuy, kan mau dibuat artikel. SS cuy, asli cuy. SS. Woi, enggak ntar dibilang ngeribetin nanti lagi Ji. Mereka penulisan proposal juga. Gak apa-apa aman. Nah, kita samain sampai sini cuy. Oke. SS dulu cuy, jangan sambil nulis, nggak kelar ntar. Iya weh, waktunya setengah jam lagi nih. Fotoannya weh. Udah. Pas alucardnya aja. Tadi pas foto alucardnya kelihatan. Cuek. Fotoannya weh. Pakai ini weh. Nanti mau kayak gimana? Tuh, yang penting praktikannya kelihatan. Gini tangan. Emang lagi. 1, 2, 3. Ready. Bajingan. Jangan ngomong sarus ya. Dia belum weh. Sabar apa anjir yang harus nungguin sabar. Screenshot kan tinggal print screen doang kan. Disimpan di sini. Mang. Regionnya bebas atau ada yang berkoh is berkoh. COVID reporting RG kita samain cuy. Nah untuk resource group kita karena belum ada kita create new, kita kasih nama COVID reporting RG gini. RG Resource group. Oh RG Offline. Grupnya hilang lagi, Mbah.
Oh ini jir, bentar doang langsung ketimpa ini keluar wah pusingannya jir. Izin keluar. Nah, resource group itu tempat yang mengandung beberapa masih ada kursi nggak sih? Masih duduk gimana ente? Weh, duduk gimana ente? Resource group tuh tempat buat menyimpan semua resource-nya ya. Jadi kalau kita mau bikin resource nanti tuh bakal ditanyain ini resource mau ditaruh di resource group mana. Kalau di AWS nggak ada resource group. Nah, resource group ini bisa beberapa case ya. Mungkin kayak satu aplikasi, satu resource group atau resource group yang isinya sama, yang servicenya sama semua. Mungkin kayak resource group VM, ntar di dalam resource groupnya itu bakal isinya VM semua. Atau kayak resource group web ya, nanti di dalam resource groupnya ada service web, ada service database dan lain sebagainya. Kita pakai yang kedua aja ya, yang satu resource group mengandung satu aplikasi ya. Nah, kalau udah name-nya kita kasih nama apa ya, Mbak? Enaknya, Mbak? Samain aja nih. COVID reporting ADF. Nah, kita kasih COVID reporting ADF, Azure Data Factory. Nah, untuk region-nya ini tempat service kita berada, kita taruh di Central India aja, yang murah tapi dekat. Wih, kok Tekken jir? Wah, mati aneh. Bentar jir. Kok Nama yang udah di template keambil kali. bentar, ini harus unik kah? Apa yang dia namain tadi? COVID reporting ADF. Kok Tekken lagi? Aneh bisa. ADF. Oh iya nih. Oh, oke, berarti ini karena dia harus unique globally berarti ya, Mbak? Iya kak. Berarti belakangnya kita kasih nama pendek kamu. Gini ya. Real. Kita kasih nama COVID reporting ADF, nama pendek kamu. Bin Ini. Tekken, udah Tekken. Bastian. Segini real gak? Tak SS aja cuy, ini ada teknologi namanya WhatsApp. Oke, ini samain ya teman-teman ya. Pastor juga. Iya, jangan ngikutin Fatur, ntar aku pas create already exist. Pastor 2. Ini anjir, COVID reporting RG, terus buat name-nya COVID reporting ADF Fatur. Nama pendek aja ya. Terus region disamain central karena murah tapi dekat. Ntar kalau di USIS kayak AWS lagi tuh, delaynya besar, latensinya tinggi. Real jir, samain aja, dah. Manut pusat bos. India mana? Sentral. Sir. Nah untuk versionnya kita pakai V2 karena V1 nya udah nggak ada ya. Cepat samain dulu cuy. Kalau udah di SS tinggal aku next. Terus di bagian git configuration kita configuration letter ya, jadi dicentang aja. Terus next lagi. Nah ini aku coba jelasin dikit ya. Ini ada connect via yang pertama ini public endpoint, nanti hasil akhirnya kita bisa mengakses data factory kita dari laptop pribadi, nggak harus dari service yang di Azure. Kalau private endpoint ya berarti dia nggak dapat IP public, alias kita hanya bisa mengakses data factory ini dari network internalnya Azure. Kita perlu yang public endpoint, jadi kita next lagi. Aku coba SS lagi. Terus yang ini kita skip aja, nggak perlu encryption. Encryptionnya nggak perlu pakai customer manage key ya, biar pakai Microsoft manage key aja. Teksnya kosongin. Terus review and plus create. Nah nanti pas validation ini pastikan hijau sebelum klik create ya. Ketinggalan ya? Iya, sama. Menurut Nona aja. Sama. Kok ini nggak ada hijau?
yang nggak ada hijaunya bisa ditukar menjadi biru ya. Yang bawah ini tombol create-nya jadi biru. Itu alias sudah clickable ya. Coba dikerjain dulu cuy sampai create-nya jadi warna biru. Yang ketinggalan cek WhatsApp cuy. Cek WhatsApp jir. Nggak mau. Ini WhatsApp jir. Terus yang ketinggalan di mana? Kosong yang nggak ada di SS berarti default. Yang nggak ada di SS berarti default cuy. Jangan apa? Jangan kayak jangan kayak anak angkatan 24 ya. Cuma ada pilihan next atau cancel masih nanya, "Ini yang mana ya, Mas?" Asli anjir, next sama cancel kan ini kan mau nginstal sesuatu kan, next cancel. Ini yang mana ya, Mas? Waduh. Akhirnya tiap SS bikinin kotakan kayak gini anjir. Pusing aneh. Oi John. Tahu kalau ada itu ada di sini enggak orang? Gak tahu. Ida ada di sini nggak tuh? Ida ada di sini. Oh itu dia aja. Bikin dulu Mbak. Cek nggak ngomong. Tanya yang lain, link YouTube dan resource yang lainnya. Emang ada link tutorial? Ada kan tak share di grup cuy, yang praktikum 9 menit. Udah belum weh? Lanjut nih ya. Oke, jadi yang di sini yang beda cuma bagian sininya doang. Sama enggak? Beda enggak? Ininya yang beda cuma namanya doang, oke? Lanjut kita create ya. Kita create langsung. Nah, nanti kalau sudah selesai itu bakal in progress ya. Emang lama cuy. Nah, kalau sudah berhasil itu bakal komplit ya, dan ditandai dengan munculnya notifikasi yang ada di ikon bell ini ya. Notification. Gimana biar siap ada notification bunyi notif Samsung ya. Dung. Nah, barangkali teman-teman yang ada alergi mode terang tuh bisa digelapin ya, dihitamkan ya. Bisa dihitamkan pakai sini kayaknya deh. Nah, ini bisa loh, kok nggak ke apply langsung, Jir? Nah, ini kalau mau dihitamkan bisa masuk ke pengaturan sini ya. Pengaturan sini appearance Azure gelap. Nah, ini bukan Indonesia gelap ya, cuy. Azure gelap, cuy. Tapi aku mau tak like aja ya. Hitamkan. Nah, tadi kalau udah kelar TSS jangan lupa ya, teman-teman. Nah, kalau udah selesai tuh kita bisa masuk ke data factories di service ini ya, di link ini. Nah, jadi hasil akhirnya kita sudah ada satu data factory. Cek WhatsApp cuy, semuanya udah ada di WhatsApp asli. Ada yang belum masuk grup gak weh? Loh, sisa 30 anjir. Oh, ini beda kelas. Sorry, 55 ya. Ada yang nggak ngambil nggak sih kayaknya loh? Cek WhatsApp cuy. Dapat kita kick. Biar ngenepin 50 ya. Iya. Aska, tadi Aska info diterima. Ada pendaki jatuh gua. Nah, ini udah muncul gini semua belum teman-teman? Lanjut ya. Tapi kamu
Bisa dikotakin nggak? Anjir. Ini yang perlu di-download berarti ini. Buat hal berikut. Buset. Malah ke close here. Nah, kalau udah selanjutnya kita nge-create storage account ya. Kalau kita cek di PDF tadi, nah ini tak close-closein semua dulu dah, pusing sendiri lama-lama. Azure-nya close. Oh, beda ini dong. Nah, gini kan enak nih belajarnya nih. Lanjut kita bikin storage account ya. Buat bikin storage account teman-teman bisa search storage account. Nah yang ini masuk ke storage account, linknya tak kirim lagi ke WhatsApp. Real ya, bentar ini takut kebalik-balik dah. Dinginnya. Nah, kalau sudah tinggal di create storage account. Nah, dah kayak gini semua belum teman-teman? Ini enggak yang klasik kan? Klasik apa? Storage account klasik. Apa tuh? Menunya. Oh, storage account biasa ya weh, bukan yang klasik. Nggak tahu bedanya apa. Kayaknya ya yang ini mungkin tampilan versi lama sih. Nah, kalau udah kayak gini, resource groupnya kita samakan aja karena projectnya masih sama. Untuk storage account name-nya kita set ke COVID reporting. Ya reporting. Nggak bisa pakai dash. Oke, nggak bisa pakai dash ya, sudah disambung reporting SA. Storage account Fathur. COVID reporting SA Fathur. SA for storage account cuy. Kurang besar gak nih? Ini udah 500 kali nih. Pakai nama sendiri sih. Bangsat lo. Pakai nama sendiri cuy. Fathurnya bisa bikin ini. Pakai nama sendiri Jim. Nah, untuk region kita samakan kayak yang sebelumnya, yaitu di Central India aja. Selanjutnya untuk performance, karena kita dana pelajar ya, kita pakainya yang standar aja. Standar ini dia kayak pakai hard disk, sedangkan premium ini pakai SSD. Yang premium ini lebih gacor, lebih low latency, tapi hasil akhirnya lebih mahal ya. Kita pakai standar aja cuy. Nah, Premium. paling harusnya nggak ngaruh banyak sih kalau datanya sedikit, tapi ya kita harus frugal cuy, real. Nah untuk redundansinya balik lagi sesuai dana kenakalan ya, kita pakai yang ini ya, yang LRS yang paling murah. Bedanya apa sama yang lain? Kalau yang Geozone ini dia direplicate antar region, mungkin region India dan region Jakarta. Kalau zone redundant ini di replicate antar availability zone. Terus yang GRS nih, aku nggak tahu nih bedanya apa nih cuy sama yang dua ini. Sedangkan yang ini dia cuma di backup antar rak doang. Antar Rak. Jadi contoh nih data center kan kayak gini kan. Anggaplah satu kayak di lab data ini, anggaplah gambar data center. Enggak, waktunya 20 menit lagi nih. Billingnya mau habis nih. Billing habis. Gini ya, pakainya yang LRS. Jadi kurang lebih kayak gini. Primary service-nya ini dipilih yang waduh, di tutorial enggak ada, Mbak. Kita coba kosongin aja dulu. Sekali aja bisa. Harusnya bisa, soalnya enggak required ya. Oke, ini aku SS lagi. Selanjutnya kita next. Nah di bagian sini nggak ada yang perlu diubah ya.
Nah, ini di sini ada nih akses tiernya nih, ada hot, cool, sampai cold nih kayak yang tadi dijelasin ya. Kalau hot nih datanya bakal diakses sering, kalau cool ini udah mulai jarang diakses, kalau cold ini ya yang sekiranya nggak bakal diakses, tapi tetap ada gitu. Kayak buat arsip or backup gitu. Intinya yang ini dibiarkan default aja. Kalau kepencet ya tanya teman sebelahnya defaultnya apa. Networkingnya kita defaultkan lagi. Terus data protectionnya kita defaultkan lagi. Enkripsi kita Matikan. Enkripsi kita defaultkan lagi. Ini enkripsi meskipun di default tetap ke enable ya. Cuma ya key untuk nge-decrypt-nya kita pakai di manage sama si Microsoft, enggak di manage sama si customer-nya. Nyoh, udah besar tuh. Nah, terus masuk ke teks, kita defaultkan lagi, terus tinggal di review and create. Ya. MMK default Apa kanjir singkat apa panjangan ntar. Aku nggak ngeh nih, enggak. Kalau customer manage kayak sih di mana-mana ada ya CMK ya. Bentar. Iya lagi, ya yang atas ya cuy. Nah, nanti di reviewnya hasil akhirnya kayak gini. Bentar. Ayo cuy, bentar lagi kelar nih. ada tempat kumpul posting Aspra Belum. boleh nggak digaji nih? Oh, dia yang kasbon sama kita, Mbak. Oh Kita debitur. Dia kreditur. Ini lagu apa anjir? Emang ada lagu Ayu kayak gini? bukan Ayu Ya lah enggak apa-apa sih. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Ini aku coba. Panjang banget anjir. Enggak apa-apa lah. copy paste maksud Di zoom aja ya, teman-teman ya. Singaru Upgrade ya. Emangnya itu. Iya, yang awalnya di lab jadi di cafe gitu, di upgrade. Nah, tadi udah dikirim belum message-nya, weh? Nih ya, tinggal disamain aja ya. Kalau udah sama, yang beda cuma account name-nya doang ya. Fakturnya disesuaikan lagi, terus tinggal kita create aja. Harusnya cepat. Harusnya. Tapi yang lama Ida sih paling sih, karena belum ada akun ya, Mbak. Sirus. Nah, kita lagi progress. Aksesnya jangan lupa. Nanti Satria Kegelapan cuy. Sampai hijau ya. Sampai ada 3 yang kuning soalnya yang mau kasih samaan. Nah, kalau udah komplit, ini kalau masih progres ditinggal aja nggak apa-apa, tapi jangan di close. Kok nggak tahu kalau di close dia cancel atau enggak. Apa Jun? Nah, selanjutnya kita bentar weh. Bentar sih, ini aku masih belum apa anjir.
Oke lah. Selanjutnya masuk ke storage explorer. bentar. Tidak Kang. Masuk ke account storage lagi kayaknya loh. Masuk ke storage account dulu dah. Ketik nih. HTTPS titik 2. Ketik aja sih linknya sih. Nah, lanjutnya kita coba nginstal Azure Storage Explorer ya, yang udah di linknya tak kirim ke yang wah ini siapa yang baru masuk Jir, simpen gak tuh linknya? Yang atas ini ya kayaknya ya. Hasil akhirnya kita buka bareng-bareng, tapi beda ya punya aku ya. Kita yang ini sih Azure Storage ini. Beda-beda cuy, ini kan aku Mac nih. Lah ini aku coba klik diinstal ya teman-teman, tanya sebelahnya aja kalau bingung. Yang file ini loh cuy, yang dikirim ke ini. Aduh ke download lagi kan. Ya ikut ke close here WhatsAppnya. Yang atas tadi Jim. Bikin orang emosi doang Jir. Ini yang storage diinstal ya, tinggal di accept aja. Terus hasil kalau udah ke kalau udah kebuka bakal kayak gini. Nah kenapa masih kosong? Karena kita belum login. Kita samain aja dulu kayak gini cuy. Ya, nextin aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal lanjut. Stuck.
F10 01. Alasan ying bohong tadi. Nyebulin Bu Bella. Asli Jim. Aneh coba foto dulu cuy. Lu foto pakai baju zilong nggak dipercaya sih. Pakai dulu dikirim ke Bu Bella nih, pakai. Singen dikerjain diganggu doang. Bang Suy, mau lanjut pada belum? Mau izin gak boleh? Udah kasih. Enggak nih, anak-anaknya pada belum semua cuy. Install net 8 soalnya kan. Nah, untuk loginnya ini tak kasih contoh dulu ya. Loginnya tinggal masuk ke gambar badan dan kepala orang ya, yang ini ya cuy. Yang ini terus tinggal klik ke sign in with Azure. Kita klik. Astagfirullahaladzim. Sama. Udah. Besok berarti masuknya jam 7 cuy. Besok masuk jam 7 plus jangan telat. Lu. Besok masuk jam 7 jangan telat, wifi-nya jangan nge-lag. Kelar masih jam 9. Sabar Yir, katanya nunggu yang lain. Udah beres kan installnya? Udah. Installnya. Lu nggak install? Install cuy, yang nggak ketahuan install. Shit. Oke, ready. Masih banyak Dir. Sampai ini aja dulu. Ya. Mampus lu. Baik Mas. Baik Mas. Pal-pale. Gua kirimin nih Bu Bella nih foto. Bu, wujud asli Asmara. Ready. Aduh. Gimana Mbak? Raja besar tah? Japri Mbak. Apa? Semester ini asisten saya. Ini siapa ya? Sari nih. Nggih, Bu. Baperan off. So, gue harus bilang wow. Inilah ya. Bentar, kelasnya kelas mana ya? Cek schedule dulu. Yoi men. Oh ini dan 1. Oh nggak bisa dipasang lagi. Lu jangan bawa gue aja. Bentar, dosen ini kalau chat sama dosen makin jelek typing, tuh dosen makin seneng cuy. Nah lanjut, dah kayak gini semua belum? Yang belum coba besok ke toko komputer ya. Kamu nanya, Mas upgrade SSD berapa? Nah kalau udah kayak gini, kita pilihnya yang atas aja cuy, yang Azure biasa aja. Terus kita next aja. Yang ini cuy, yang ini nih. Tak SS nih Jir. Yang ini. Nah, terus klik yang sign in with Azure. Nah. Ini aja kan? Oh iya. Enggak barangkali beda-beda, ada yang tak close kan malah. Tuh cuy, masuk ke kepala orang, terus masuk ke login with Azure ya. Sosote Kang. Kagetnya. Nah, kalau udah tinggal login aja gini, terus pilihnya yang Azure Cina. Ini aku SS lagi. Enggak. Azure biasa. Terus tinggal di next lagi aja. Next.
Nah, nanti bakal muncul pop up ke web login Microsoft. Kamu login aja pakai akun yang Telyu, jangan akun pribadimu. Tinggal diklik aja. Kalau udah oke, balik ke sini dan sekarang sudah Nah, udah berhasil login. Bentar, belum kelar. Kamu lihat TV dulu aja. Nah, kalau udah kelar gini, di bagian subscription-nya kamu centang ya, teman-teman. Yang ininya nih. Ini aku nggak bisa ngezoomnya, aku nggak tahu cara ngezoom di sini gimana, weh. Pakai bayar. Di sini gimana, weh? Yang pakai Mac. Bisa nggak sih? Ini tombol apa, Mbak? Di keyboard yang mana? Ini option, comment sama dengan ready. Nih, cuy. Yang ini nih. Yang ini dicentang, kalau udah tinggal di open Explorer. Ya. Nanti harusnya di bagian di bagian sininya tuh muncul servis yang udah kita bikin sebelumnya. Yang niki. Nah, ini kan udah posisi yang barusan kita bikin nih. Sekarang udah masuk ke dalam servernya kita. Coba kerjain dulu. Ibunya minta apa? Majuin jadwal. SS kan? Yang ini enggak SS enggak apa-apa lah. Cara ngubah ini gimana ya? Nah, udah muncul semua belum weh yang kayak di kiri ini? Asli enggak nih? Mana ngapain? Instan. Ayo weh, masih banyak nih Jir. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau storage akun udah kelar, kita lanjut bikin data lake cuy. 2 lagi nih menuju selesai. Lanjut ke data lake. Cara bikin data lake itu di bagian storage account juga ternyata kita
plus create. SS yuk, nggak usah pakai nanya lu. Nah yang ini nih. Kita bikin data lake-nya di storage account lagi. Jadi kayak sebelumnya. Kalau ada pertanyaan taruh di ngl.link aja ya. Ya, yang ada isinya maki-maki doang. Di storage account name-nya kasih nama COVID reporting TL Fathur. Data lake, yoi. Nah, bajingan samain cok. Alah, usah nelpon Kang. Tak SS aja. Nah, tak SS ya teman-teman. Ini aku kasih posisi. Nih, Buset, ada hubungan nih. putih celana nih. Coba bikin cok. Habis nih waktunya. Liput putih celana cok. Oh. Kita bisa pindah. Beresin dulu deh. Kecilin sama. Nggak bisa bu. Penulisan proposal. FIK itu siapa? Bu Hamzah. Saya. Aduh. Nah, lanjut ke sini lagi. Yang primary service-nya dipilih yang ini ya, cuy. Storage account lagi. Ya. Yang ini sama kayak settingan sebelumnya, sesuai dana pelajar ya. Terus real. Terus kita next. Nah, di bagian yang mana ya? Yang ini kayaknya. Bentar. Asli bentar, cuy. Di bagian data storage gen kita dicentang apa enggak bos sama orang ini? Ini dicentang sih, centang aja lah. Mana? Kok hilang ya? Ini cuy. Yang ini dicentang cuy di bagian advance. Ntar, ku coba SS. Di bagian advance. Terus di bagian ini kita centang real.
Makanya dicentang. Hierarki namespace. Nah, kalau udah kita yang lainnya juga dibiarkan default ya, dari networking atau protection dan encryption text. Langsung kita review plus create aja. Jadi yang diubah itu cuma basic sama advance yang tadi kita centang. Nah, hasil akhirnya jadi kayak gini. Aku coba SS lagi. Wah, potong. Footage langka, Mbak. Hasil akhir ngomongin sekarang dewek kok bakule kok. Nah, kalau dia tinggal di create aja, coy. Kita create kan. Lanjut nih cuy. Gak ada magic linknya buat sign in ya anjir. Apa? Gak ada magic linknya buat dia sign in ya. Yang Iya. gak bisa pop up. Gak ada link yang copyable gitu. Ntar gampang lah. Nah, kalau sudah selesai, lanjut kita bakal bikin database-nya cuy. Pakai SQL database. Ntar. Nah, lanjut kita search SQL database. SQL database yang ini ya. Langsung kita klik create. Nah, aku linknya tak kirim lagi ke grup. Sampai jam nanti biar nyambung ke kelas saya. Sampai jam 15.30. Jam 14. Ngomong saya enak-enak namun asli kayak wong. blokir dulu. kita nomor blok doi dulu, Bro. Nah, lanjut. Nah, posisi udah kayak gini semua belum, Weh? Oke, lanjut nih ya. Di bagian resource group kita samain lagi COVID reporting RG karena service-nya masih relate dengan project ini. Untuk subscription ada for student ya, teman-teman. Nah, untuk COVID database-nya tadi sebelumnya namanya apa, Weh? Ntar lupa. COVID reporting. Oke, kita kasih nama COVID reporting DB Fathur. Oh. Bisa pakai dash. Bisa. Gini cuy, untuk database name-nya COVID reporting DB Fathur bisa menggunakan strip ya. Dan oh iya, untuk servernya kita pilih yang Thread ini. kok nggak muncul weh? Oh iya ding, golok banget. Kita klik create new. Nah, untuk server name-nya kita kasih nama apa tadi namanya? Tadi namanya apa sih? COVID reporting. COVID report Fathur. Report atau reporting? Reporting yang tadi. COVID reporting DB Fathur gini. Bisa nggak pakai Dash bisa. server name-nya disamain ya teman-teman, dan location ya disamain juga kayak sebelumnya, yaitu ada di Central Java. di mana di Semarang. Nah, jadi servernya kita klik create new dan authentication methodnya
Kita pakai yang SQL authentication aja biar gampang. Jadi loginnya itu pakai username admin. Sorry, pakai username password doang. Untuk server admin loginnya kita samakan admin aja. Wah, nggak bisa cuy. Kita kasih nama ADM aja nggak apa-apa. Samain aja semua ya teman-teman, jangan ADM cuy. Tuh ADM kecil semua, nyambung semua ya guys ya. Oli gaji bro, matiin Facebook. Nah untuk passwordnya, untuk passwordnya apa ya cuy? Admin 123. Jangan sumpah, jangan. Passwordnya gini aja, science data, terus 2025. Gini aja, passwordnya samain aja semua. Mau weh. Nih cuy, passwordnya samain semua cuy. Samain aja lah, intinya nih ada 15 huruf, 15 karakter cuy. Ini ya. ADM ini ADM Science Data 2005. S-nya besar, D-nya besar, pakai nyambung semua. Chat Jod, balas Jod. Kita untung centang birunya udah mati mbak. Grup cuy, grup. Pak, grup 1 2 3. Wih. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, terus wih, kok gini? Oh, ke scroll ternyata. Nah, di bagian sini kalau dicek di bagian workload, kan ada 2 pilihan nih. Kita pilih yang development aja, jangan yang production ya, karena pasti mahal ya. Kita pilih development, terus di bagian sininya compute dan storage-nya kita configure database karena kita nggak mau pakai 32 GB storage. Itu terlalu boros ya guys ya. Di bagian service there kita ubah ke standar, ke basic yang ini, yang di bawah DTU base processing model. Yang ini nih. Udah lah, wait. Nah, service tier-nya yang ini ya teman-teman. Kan awalnya posisi yang ini nih posisi. Nah, kita ubah jadi basic yang ini, yang maksimal data size-nya 2 GB doang. Nah, jadinya buat perkiraan harga per bulannya itu di 5,6 USD. Nih cuy. Ini QSS lagi. Bentar, coba ini. Terpaksa nih Jir, nasib jadi orang gak enakan. Oke siap Bu. Nasib jadi orang gak enakan Mbak. Yes sir. Database name-nya cek grup cuy, ini aku langsung apply aja. Terus di bagian storage redundancy-nya pilih yang LRS lagi ya. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Oke. Yuk, disamain dulu cuy. Jadi kayak gini. Grup ada di grup semua cuy. Yang masih nanya dikeluarin dari grup ya ntar ya. Waduh.
kritis. Gatel semua parah pakai cukup gatel aja. Tapi ini udah mulai lentur. Ini nggak pakai dalaman lagi. Ini aduh kata. Nah, dia semua belum weh. Kalau udah networking kita next. Nah, dia belum weh. Jangan di-create dulu anjir. Belum kelar nih posisi. Nah, di bagian networking kan awal tadi posisi di basic nih cuy. Kita next ke networking di bagian connectivity method. Kan awalnya no akses nih, sedangkan kita mau ngakses dari lokal, dari laptop kita. Jadi kita pilih yang public endpoint biar kita bisa ngakses dari sini, real dari mana saja. Nah, terus di bagian firewall rules nih balik ke kalau di AWS Security Group di bagian yang allow Azure Service buat ngakses di server ya tinggal di-yesin aja. Biar service lain tuh bisa ngakses si database ini cuy. Begitu juga yang bawahnya, tinggal dua-duanya di-yesin. Kita ungukan cuy. Yes sir. Kita ungukan. Wah, ngirim apa ke Kang? Nah, kalau udah kita bisa next dulu. Di sini juga security kita next lagi. Additional setting kita next lagi ya cuy, karena nggak ada yang perlu diubah. Ini text next lagi, begitu juga pas review create kita tinggal langsung create aja. Ini aku SS dulu biar teman-teman yakin ya. Waduh, asli nggak itu cuy? Ini aku create. Nah, Pilot kah cuy? Waduh. Filenya di mana? Bukannya baru nge-create? Divalidasi. Yang tadi merah coba balik ke menu review lagi ya, buat nge-review ulang. Aman kok yuk. Mending taruh sini atau sini bro? Wah sini keren ya. Dah keren uji. Hai. Cabut yang ini aja. Oh, Tarik yang ini. ada Yang ke belakang. Oh iya, dipotong sambung ke sini aja langsung semuanya. Nah, kalau ini cukup lama cuy, karena ini ya berat ya database kan ya. Dia masuknya ke compute ya. Meskipun nggak compute banget ya. Nah, Microsoftnya install SAM dulu. Iya jadi di belakang layar di belakang layar setelah kita nge-create ini itu dia iya cuy dia anak PKL yang anak intern yang di Microsoft Azure tuh dapat notif kalau kita tuh request database cuy. Jadi di sana ada yang bikin database dulu makanya kelar. Nah, ini aku udah kelar nih. Nah, oke, kalau udah kelar kita coba cek overview nih ya. Mana weh? Nah, jadinya di SQL database ada satu muncul. Nah, di sini juga bisa lihat-lihat nih, cuy. Sini ada
location, terus juga server name-nya ada di sini. Ini tuh endpoint gitu buat ngakses database-nya kita. Nah, terus juga di sini ada yang namanya query editor nih buat jalanin perintah SQL. Kita login. Nih kamu nggak usah nyobain ya, cuy. Nggak usah, aku aja. Nah, contoh nih. Show databases. Yang gampang-gampang saja. Wih, kok nggak ada, Mbak? Kamu udah bikin. Bukannya harus ada ya? Bukannya dia bikin storage bro. Kok ya kalau gitu nggak jadilah. Oke cuy, kalau udah kelar lanjut. Anjir. Tahu. Di bagian overview ini juga banyak pilihan ya teman-teman, banyak sesuatu yang bisa dilihat. Kayak di monitoring ini. Nah, ini kan masuk nih use space-nya ada berapa MB. Terus total space-nya kan 2 GB nih tadi kan sesuai. Nah, selanjutnya kita bakal ada satu lagi. Kita bakal install Azure Data Studio yang udah kita download tadi pagi. Yang ini. Azure Data Studio ya, yang pakai Mac tinggal disesuaikan. Tadi kan kita install yang Azure Storage nih. Nah, sekarang tinggal yang Data Studio. Go extract. Terakhir nih Jir, asli nggak bohong. Asli nih Jir. Kapan terakhir kali bohong? Yang pakai Mac atau Linux disesuaikan aja cuy. Itu nasib teman-teman minoritas ya. Diinstal sampai kebuka kayak punya aku ya teman-teman. Gimana cara zoomnya? Nah ini gini cuy. Terus udah semua belum nih? Oh dia udah ada. Oh udah. Oh paham. Select all from sys all object. Gampang nih mah. Ready. Ayo weh samain weh 8 menit lagi. Kita puter baby monster yang full asli weh. Ready. Gimana nih Mbak? Kalau udah Anda mau ngapain? connect kayak ke database-nya. Nah, kalau udah ini aku nggak tahu ya. Ntar setelah Februari kita bakal gimana? Hah? Maksudnya? Ih, Pak, bakal retire, Lah, bakal pensiun. lawak. Dah, nggak apa-apa. Kita langsung klik new aja. Ada nggak di Windows new? New ini loh. Oke. Kalau ada tinggal klik new connection. Nah, terus di bagian connection type-nya ya nggak bisa diubah apa-apa, ding. New connection. Nah, kan muncul gini nih. Connection details kan. Untuk servernya kita balik lagi ke real
ke Azure yang tadi, bagian overview paling atas. Nah, di sini kan ada nih server name nih posisi COVID reporting DB namamu database windows.net. Ada di sini nih kan, anggaplah dari awal banget nih kamu masuk ke SQL database. Nah, kan ada satu nih yang tadi kita bikin sebelumnya. Kita klik. Selanjutnya di bagian overview ini di kanan ini kan ada server name nih. Nah, kita copy yang ini. Copy. Kalau udah copy kita balik lagi ke aplikasi yang tadi, tinggal di paste aja di bagian server. Terus authentication tab-nya SQL login, username-nya ADM, password-nya science data @2025. Ini kita remember aja. Terus defaultnya, terus database-nya. Nah, sekarang udah muncul nih. Kalau passwordmu yang kamu masukin salah, pasti database-nya nggak muncul, cuy. Bentar, ganti lagu dulu. Mana sih? Tar sih. Nah, database-nya pilih yang COVID reporting cuy, kayak yang tadi sebelumnya. Ayo. Di apa ya? Harusnya kalau username passwordmu dan servernya bener, ini muncul sih. Meskipun namanya bukan Fatur ya. Nah, kalau dia tinggal di connect aja sih. Wow. Cur gua. Cuk. Oke, aku tak klik. Bentar, aku access dulu cah. Connect. Wah, potong jari kepalanya. Nah, kalau sudah, cara tahu munculnya gimana, Mbak? Hah? Udah itu. Kok nggak muncul servernya di aku? Maksudnya? Nggak muncul COVID SRV-nya. Oh, tampilannya udah beda. Muncul sudah. Bagian mana itu? Breadcrumb-nya? Oh, mundur. Iya. Nah, oke, kalau udah gini udah aman sih harusnya sih cuy. Kita bisa jalanin query tinggal di sini, tapi nggak perlu ya karena belum ada query yang kan kita jalankan. Jadi hasil akhirnya kalau kita mundur ke sini, ini kan tadi kan kita dari dalam sini kan. Nah, mundurnya tuh ke sini cuy. Kita mundur ke COVID reporting aja. Nah, harusnya dua-duanya online. Kalau udah online udah aman, boleh di SS. Nah, kalau sudah selesai cuy hari ini. Jadi hari ini kita udah bikin 1, 2, 3, baru 3 ya cuy. Ya baru bikin 3 itu tapi nggak apa-apa. Nah terakhir, bentar, harusnya bisa dimatiin nggak ya nih database-nya? Overview stop. Cara stopnya gimana mbak? Coba cari tahu mbak. SQL database. Gak barangkali bisa murah nih. Jangan terminate jir. Oh nggak bisa di allow cuy. Oh nggak bisa diizinin.
Oke, teman-teman. Jadi kan logikanya cloud computing pakai Hugo kan. Tapi ini database SQL di Azure ternyata nggak bisa dimatiin. Jadi dia bakal nyala terus, tapi nggak apa-apa lah. Ntar harusnya kalau masih hitung-hitungan 1 bulan cuma 6 USD masih ketutup lah. Kita kan matkul cuma 5 bulan, 4 bulanan kan. Harusnya masih bisa ketutup. Jadi biarin aja, semuanya juga biarin. Kita langsung close aja karena tadi aku udah kelar. Real aku close. Nah, selanjutnya kita lanjut minggu depan ya, teman-teman. Kalau nggak males. Kalau nggak males nih posisi, lah. Persiapan puasa kan? Oh iya cuy, puasanya kapan tuh? Nah, oh puasa no males cuy. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nggak nih teman-teman sebelum tak akhiri? Pengumpulan. Nah, buat pengumpulan nanti link menyusul ya. Nggak bisa di allow. Ada step yang kelewat. Advance kali. Yes. Publiknya. Tidak. Networkingnya nggak ada. Aduh. Coba refresh. Itu nggak bisa. Nggak ada ininya, nggak ada connectivity methodnya. Di refresh coba. Ulang dari kereta tapi SQL lagi. Ulang bikin akun. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Nggak ada nih. Oke, kalau gitu tak akhiri ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.